Shalom pemirsa, selamat bertemu kembali dalam program pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa di bawah Departemen Sekolah Sahabat dan Penginjilan Perorangan, Conference Jakarta dan sekitarnya. Ya, senang kembali bertemu dengan Anda pada saat ini, di mana beberapa menit ini kita akan bersama untuk mempelajari firman Tuhan, mengupas tuntas sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan tentunya kita bersyukur pada saat ini di dalam pembahasan yang akan kita adakan, kita telah kedatangan dua narasumber kita yang tentunya akan memberikan inspirasi bagi kita sore hari ini. Di antaranya ada Pendeta Hemar Siboya. Shalom Pendeta. Salam, selamat bertemu kembali. Apa kabar Pendeta? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Pendeta Hemar Siboya merupakan gembala dari Jemaat Kebayoran. Dan juga narasumber kita yang kedua ada di tengah-tengah kita Pendeta Sibarani. Shalom Pendeta. Salam pemirsa, sahabat pengharapan yang dikasih Tuhan. Apa kabar Pendeta? Baik dan puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Pendeta Sibarani merupakan asosiat dari Departemen SSPP Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Baik pemirsa, kita langsung saja untuk membahas pelajaran kita, namun sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa sejenak dan berdoa akan dipimpin oleh Pendeta Sibarani. Pemirsa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu. Yang saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan untuk menolong kami agar kami senantiasa terhubung dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Biarlah acara ini bermanfaat bagi kami semua yang melihatnya. Dengan demikian kami selalu mencintai Tuhan dalam hidup kami, bahkan di akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Sibarani. Kita langsung saja untuk satu minggu ini, pelajaran yang akan kita pelajari yaitu pelajaran yang ke-12, yaitu mengenai hari-hari terakhir Yesus. Dan pemirsa dapat mempelajari pelajaran kita ini di dalam kitab Matius pasal 26 secara keseluruhan, dan juga Anda bisa menghubungkannya dengan 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, dan juga ayat hafalan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 26 ayat ke-31. Ya, kita lihat di sana Matius 26 ayat 31. Di sana Yesus berkata, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku." Baik Pendeta Siboya dan juga Pendeta Sibarani, kita langsung saja untuk membahas pelajaran kita ini. Kalau kita lihat di dalam pelajaran ini Pendeta, bahwa ini merupakan hari-hari atau saat terakhir Yesus ya, ketika dia sebelum disalibkan kalau di dalam kisah ini kalau kita lihat. Namun apa yang menjadi fokus di dalam pelajaran ini kalau saya perhatikan, adanya hal-hal yang menarik perhatian dari murid-muridnya, terutama kalau kita lihat di sini yang menjadi fokus seperti kita akan bahas satu, yaitu mengenai Yudas ya. Kita tahu bagaimana Yudas ini sebenarnya dekat dengan Yesus. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang kira-kira mendorong Yudas di dalam mengkhianati Yesus, walaupun Kristus atau Yesus ini tetap setia kepada Yudas. Kira-kira apa yang menjadi motivasi Yudas dalam pengkhianatan ini? Mungkin dari Pendeta Siboya kita berikan kesempatan. Kalau kita lihat ini mengenai Judas, ya tentu banyak penafsiran yang bisa kita lihat. Karena Judas sendiri tidak bercerita apa motivasinya. Yeah. Tentu kita hanya melihat. Jadi salah satu tentu yang kita tahu bahwa iblis menggunakan Judas. Dan yang kedua kita tahu bahwa dari semua murid-murid Yesus itu hanya Judas yang berasal dari Judea. Dan dia termasuk orang yang educated. Jadi dia seorang yang terdidik ini. Tetapi dia sangat dipengaruhi oleh ajaran dari orang-orang tua-tua Yahudi. Karena itu daerah
Judea itu semua sudah dikuasai oleh itu ajaran dari imam-imam kepala, tua-tua orang Yahudi. Sedangkan murid-murid yang lain itu dari Galilea. Dan kita lihat salah satu murid ini juga yang kita ketahui bahwa Judas itu datang melamar sendiri. Sedangkan murid yang lain dipilih oleh Yesus Kristus. Jadi kalau demikian kita mesti melihat karena Judas sendiri yang datang ya memohon jadi murid Yesus, tentu dia punya motivasi tersendiri. Dan dari cara-cara dia yang kita lihat, karena dia sebagai bendahara di antara murid-murid. Di antara murid-murid itu, tentu sudah jelas kita lihat motivasinya adalah uang. Jadi itulah yang bisa kita baca bahwa Judas itu dia cinta uang, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan uang itu. Dan kita lihat juga di zaman Yesus, keuangan di zaman Yesus itu hampir tidak ada. Namanya dia bendahara tapi tidak ada uang yang dikelola. Sehingga itu berhubungan dengan ketika Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Lalu Judas memandang itu dari segi ekonominya. Kok ini sayang? Alangkah baiknya ini kalau dijual dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi sesungguhnya begitulah keuangan itu minim. Dan ini saya lihat ada sedikit hubungannya. Sebelum kecurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu dana keuangan itu minim. Tapi sesudah kecurahan Roh Kudus di Yerusalem dan keuangan itu banyak mengalir terus. Ini sejak Kisah pasal 2. Kita lihat dari Kisah pasal 2, Kisah pasal 3, pasal 4, pasal 5. Ini keuangan ini naik terus. Sebenarnya seandainya di sini di kecurahan Roh Kudus itu Judas jadi bendahara, mungkin tercapai motivasinya untuk dapat uang itu. Tapi di zaman Yesus hampir tidak ada. Dan sampai akhirnya juga dia menjual Yesus. Sesungguhnya bukan Yesus yang dijual oleh Judas, tapi dirinya sendiri yang dia jual. Tetapi kenapa? Dia tidak dapat apa-apa dari penjualan Yesus itu. Karena kita lihat, saya pernah baca juga ini penjelasan Ellen G. White mengenai Judas itu. Begitu dia ditangkap, Yesus tidak berusaha melepaskan diri, Judas sangat sedih. Dan saya baca di dalam buku Desires of Ages, Kerinduan segala zaman, bahwa Judas itu begitu ditangkap, begitu Yesus itu ditangkap, dia berusaha melepaskan Yesus dan menerobos gerombolan orang banyak itu. Tapi dia tidak bisa. Dan kemudian dikatakan dilihatnya imam-imam itu di sana sudah duduk-duduk dan dia ambil itu uang yang 30 keping perak itu dilemparkan kepada mereka. Jadi dia sangat menyesal. Tetapi menjadi permasalahannya, dia menyesali perbuatannya tapi dia tidak bertobat. Makanya ini pertobatan tidak hanya sekedar menyesal. Judas juga menyesal. Tapi dia tidak datang kepada Yesus Kristus. Dia tidak bertobat. Tapi pergi dia menggantungkan diri. Itu yang saya lihat. Jadi motivasinya itu adalah uang yang mendorong dia melakukan pengkhianatan. Bagaimana Pendeta Sibrani melihat motivasi Judas dalam mengkhianati Yesus ini? Seperti yang disampaikan oleh Pendeta Hemat Siboya, ada keunikan Judas tadi sampaikan bahwa dia seorang yang satu-satunya dari Judea ya. Kemudian satu-satunya di antara murid tadi adalah dia juga yang berpendidikan. Ya, dia berpendidikan dan dia pun satu-satunya di antara murid yang melamar. Satu hal yang menarik saya lihat dari, saya kagum dari satu sisi lihat Judas Iskariot. Lewat pendidikannya, kalau sekarang ya dia itu paling tidak tamat dari universitas. Ya, sekolah tinggi. Murid-murid yang lain itu penjala ikan. Dan
saya melihat bahwa Judas ini dia melakukan blunder, ya, spekulasinya salah. Oleh karena dia telah pernah dia melihat Yesus ketika mau dilempari, ketika mau dibunuh, dia bisa menyeberang ke satu tempat yang lain. Jadi dia berpikir, karena di otaknya adalah uang. Saya akan serahkan Yesus, tapi Yesus pasti tidak akan tertangkap. Dapat keluar. Saya dapat uang, Yesus tidak tertangkap. Itu satu pemikiran yang brilian. Namun salah, ketika Yesus ditangkap, dia tidak berbuat apa-apa. Dia katakan, tangkaplah aku. Kenapa kamu harus gunakan pedang? Bahkan muridnya ketika Petrus memotong kuping imam itu, ditegur Petrus. Siapa yang gunakan pedang akan mati juga dengan pedang. Yeah. Jadi tidak ada usaha yang dilihat oleh Judas untuk melepaskan diri Yesus dari tangkapan imam-imam itu. Nah, walaupun yang di dalam pikiran Judas uang, tapi ada sebenarnya di lubuk hatinya yang sangat dalam sebenarnya mencintai Yesus. Dan inilah kesalahan Judas dalam memilih. Ya. Jadi hubungan antara uang dengan pengkhianatan terhadap kebenaran itu bisa terjadi ya, Pendeta ya? Ya. Demikian ya. Bagaimana kita melihat, kan hari ini kita perlu uang juga kalau kita pikir-pikir ya, dan banyak orang juga yang mengorbankan keyakinannya hanya gara-gara uang ya. Apakah relevansinya bisa juga kita dapatkan untuk implementasi? Kalau saya mungkin ya Pendeta Andreas, kalau ada orang masih menjual Yesus dapat uang, masih lumayan, artinya ada yang didapatkannya, uang atau dunia ini. Tapi Judas ini dua-duanya nggak dapat. Ya, dua-duanya tidak dapat, uangnya tidak dapat. Kebenarannya juga hilang. Yesus pun hilang. Ya, jadi dua-duanya tidak dapat dunia ini atau uang, tidak dapat Yesus. Kalau orang kan kebanyakan jual Yesus atau tinggalkan agamanya, tinggalkan kepercayaannya untuk uang. Dapat dia uang. Ya, tapi Yesus sudah. Nah, ini dua-duanya. Dan kita lihat juga ini. Dan uang 30 keping perak itu kalau dihitung-hitung di situ hanya cukup gaji 3 sampai 4 bulan. Betul. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak juga. Jadi tetapi bukan karena masalah banyaknya atau sedikitnya. Tapi problemnya sekarang ini bahwa Judas itu mencintai uang itu. Seberapapun kita tidak boleh lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Tapi ada juga pemikiran saya begini, bahwa Judas itu sebenarnya hanya dia ingin uangnya, ya. Jadi sebenarnya dia lihat ada mau mencari Yesus, imam-imam kepala di sini kan itu yang mau imam-imam kepala dan tua-tua mau mencari Yesus. Jadi dia manfaatkan itu momen itu. Jadi sebenarnya dalam pemikiran saya, Judas itu dia tawarkan dia uang 30 keping perak itu kan untuk menunjukkan Yesus. Bukan dibilang untuk mau membunuh Yesus. Dia bukan pembunuh bayaran. Tunjukkan kepada kami. Kami berikan kamu uang. Dan Judas sudah tahu. Kenapa imam-imam itu tidak tahu Yesus mana kan begitu. Karena Judas kan sudah selalu bersama-sama dengan Yesus. Dia tahu kebiasaan Yesus. Bukan, imam-imam itu kan tidak tahu. Berarti imam itu tidak tahu yang mana Yesus. Karena murid Yesus sama itu. Wajahnya sama itu. Jenggotnya hampir sama, sehingga jangan sampai salah tangkap ini imam. Karena belum pernah melihat Yesus. Belum pernah. Ya, tapi kan maksudnya di mana tempat Yesus itu kebiasaannya, Judas sudah tahu. Harus ditunjukkan oleh Karena Judas kita tahu ini pada waktu Yesus itu ditangkap, itu peristiwanya pada waktu malam. Jadi bukan pada waktu siang.
Jadi pada waktu malam-malam dia ditangkap. Baik. Jadi Judas itu sudah tahu bahwa Yesus itu pasti ada di satu tempat untuk ditangkap. Jadi maksudnya Judas sebenarnya, asal aku tunjukkan kepadamu, tangkap. Kalau Yesus itu lepas, itu urusanmu. Uang sudah di tangan. Mungkin begitu pemikirannya. Kan itu. Jadi karena Judas sendiri lihat, kalau kita baca itu di Lukas pasal 4, ya, di Nazaret suatu peristiwa Yesus mau didorong ke jurang. Yesus apa? Selamat, apa namanya? Menyingkir dari situ. Lepas dari dorongan itu. Dan juga di dalam Yohanes pasal 10 juga kalau kita baca situ, Yesus mau dilempari, dirajam. Dia lolos dari situ. Jadi peristiwa ini mungkin terekam di hati Judas. Asal kutunjukkan kalau kamu tangkap Yesus itu lolos, uang sudah ada di tangan. Ternyata begitu ditangkap, Yesus tidak meloloskan diri. Jadi dia pun menyesal. Makanya uang itu pun dia buang ya. Artinya dia memang punya strategi sebenarnya ya. Karena dia orang pintar. Dia orang pintar, dia punya strategi. Dia bukan orang beriman, dia orang pintar. Orang pintar tapi tidak beriman. Bagaimana dapat uang dan Yesus juga bisa sukses. Ya, banyak orang pintar tapi nggak beriman. Oke, baik, sangat menarik. Mungkin ketika dia mencium Yesus itu, boleh saja dalam hatinya, guru tenanglah, kita sudah dapat uang. Mungkin saja kan itu. Iya. Jadi inilah memang tidak terlepas dari yang namanya pilihan ya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan Yudas sendiri, sebenarnya tidak terlepas dari pilihan apakah mengutamakan Yesus atau mengutamakan uang. Iya. Ya, ini yang menjadi pertanyaan barangkali. Dan ada satu lagi nih, silakan, Judas itu merasa berada pada kekuasaan, ya kan? Jadi seperti dia orang penting dia pada saat itu. Karena imam-imam dan tua-tua itu membutuhkan dia. Jadi karena dia membutuhkan dia pun bangga dengan kesempatan itu. Jadi pada saatnya dia tidak dibutuhkan lagi, maka dia juga akan sendirian dan dia mati bunuh diri. Jadi seringkali kita ini ketika kita berkuasa, ketika kita ada suatu orang lain membutuhkan kita merasa hebat. Tapi jangan lupa suatu saat nanti kita akan tinggal sendirian. Jadi hanya dengan Yesus kita aman. Aman ya. Baik, sangat menarik pembicaraan kita untuk di session pertama ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan kita ajak untuk turun di lapangan mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga jam 5:30 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok. Sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti dan jadikan rumah Anda, gereja Anda sebagai pusat pengharapan. Baik pemirsa, kembali lagi bertemu bersama kami dalam program pendalaman Sekolah Sahabat Dewasa yang merupakan program dari Departemen SSPP, Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, masih bersama kami di sini, bersama dengan Pendeta Hemat Sibuya dan juga Pendeta Sibrani dalam pembahasan Sekolah Sahabat kita, yaitu mengenai hari-hari terakhir Yesus yang merupakan pelajaran yang ke-12. Dan kita sudah tadi membahas bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, bagian yang tidak terlepaskan dari apa yang disebut
pilihan. Demikian ya pendeta ya. Dan pilihan itu ketika dihadapkan ada dua pilihan. Apakah memilih uang atau memilih Yesus. Dan di dalam hal ini kita lihat satu kegagalan yang dilakukan oleh Yudas di dalam mengkhianati Yesus. Dan berikut pendeta pertanyaan yang kedua. Kita melihat di dalam Matius pasal 26 ini. Dari ayat 34 sampai dengan ayat 46. Ini adalah satu peristiwa Yesus berada di Taman Getsemani. Ya. Ini adalah satu waktu di mana Yesus berdoa, dan saya kira ini terakhir sekali dia berdoa ya. Dan juga di sana dia mengajak 3 orang muridnya untuk bersama-sama dengan dia waktu itu. Dan dia katakan supaya agar mereka tinggal sebentar, mungkin waktu jaraknya itu tidak jauh dari Yesus, supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa kalau kita lihat. Namun apa yang disaksikan di dalam Matius pasal 26 itu, bahwa murid-murid tertidur ya. Tertidur dan mereka tidak didapati Yesus dalam keadaan berdoa ya. Sampai akhirnya ada 2 kali itu Yesus temukan mereka tidak berdoa dan mereka tertidur dan Yesus tidak membangunkan mereka lagi ya. Gini kira-kira apakah memiliki makna di dalam pembahasan ini juga pendeta? Bagaimana keletihan ini sebenarnya mempengaruhi kerohanian murid-murid pada waktu itu? Bagaimana kita melihat hal ini? Nah, di sini sekali lagi Yesus menunjukkan bahwa dalam situasi apapun Yesus sedang menunjukkan kepada murid-muridnya untuk memilih. Ya, murid-murid itu bisa memilih tetap tidur karena lelah, bisa juga memilih untuk berjaga-jaga bersama Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberikan pilihan dalam pelajaran ini, bahwa dia memberikan pilihan kepada kita. Walaupun di situ dikatakan bahwa di mana di ayat 43, Matius 26 ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, sudah lelah, capek malam, jadi tidur. Tapi Tuhan tetap memberikan pilihan. Sebenarnya walaupun berat, mereka bisa mengambil pilihan untuk melihat Yesus. Tapi mungkin kalau di situ mata berat tapi dikasih uang 200 juta, mungkin hilang ngantuknya. Hilang. Ya. Kalau Yudas mungkin hilang itu, nggak ngantuk misalnya ya. Jadi kalau saya mengamati, Yesus sudah memperagakan memberikan pilihan kepada murid. Iya, kalau kita lihat di sini kan mereka ini letih. Sudah pasti mereka letih. Dan Yesus katakan supaya mereka berdoa. Kira-kira bagaimana pendeta kita melihat hal ini? Apakah maksud Yesus sebenarnya di dalam menyuruh mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa? Kalau saya melihat ya, saya memandang dari sudut yang berbeda. Kita lihat di sini, memang suasananya sudah malam. Tapi kita tidak tahu jam berapa itu. Boleh saja mungkin sudah jam tidur itu bagi 3 murid-murid itu. Tetapi satu hal kalau kita baca di dalam Matius pasal 26 itu, di sini di ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, dikatakan maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bayangkan Yesus itu adalah seorang guru. Dan seorang guru yang mereka harapkan untuk memberikan suatu apa? Pembebasan. Dan mungkin yang diharapkan yang bisa mengubah status sosial mereka. Tapi kok tiba-tiba seorang guru mengatakan hatiku sangat sedih. Dan seperti mau mati rasanya. Dan dikatakan di sini lagi di ayat berikutnya, di ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Apa doanya? Jika Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Doa ini didengarkan, tentu didengarkan. Karena tidak jauh Yesus itu apa? Berdoa. Dan doanya itu mengenai cawan, mengenai kematian, mengenai akhir. Sedangkan mereka mengharapkan Yesus itu sebagai apa? Sebagai raja.
Jadi bukan untuk sebagai yang harus mati. Jadi saya melihat boleh saja secara kemanusiaan 3 murid ini ya habis harapan. Apa gunanya lagi kita? Tapi kita sudah lama bersama-sama dengan Yesus itu. Kita cintai dia memang. Makanya kita ikuti ke sini. Tapi soal harapan kita ini masa bodoh lah. Tidur aja kita. Mungkin boleh saja. Tidurlah kita. Demikian. Apalagi yang kita mau harapkan dari dia. Nah, ini sebenarnya bukan hanya 3 murid ini juga yang artinya pengaruh daripada fisik ya terhadap kerohanian, Keletihannya. ya keletihan. Yesus juga Letih. dia ya menghadapi beban yang begitu berat, tapi dia tidak mengikuti keinginan daging dia atau pemikiran dia. Kalau dia inginkan kalau boleh ya lalu juga ini. Ya kan? Kalau boleh kan lalu juga ini. Itu kalau dia ikuti kerohanian dia ya lemah, tapi dia tidak mengikuti itu, dia mengikuti keinginan Allahnya. Walaupun itu beban dalam dirinya yang luar biasa. Sehingga dia katakan Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Dia bisa tidak melakukan pengorbanan itu. Jadi Bapa di surga juga memberikan pilihan kepada Yesus. Yesus juga bisa untuk tidak mengikutinya. Sekali lagi ini sebuah pilihan di akhir kehidupan Yesus dan murid-murid juga. Namun dia lebih memilih mengikut Bapaknya. Yang Yesus harapkan juga agar kita lebih memilih Tuhan Yesus. Ya. Jadi hubungan antara keletihan dengan kerohanian itu sangat erat ya. Tapi kalau kita Bagaimana lihat kita ini melihat? seperti bukan di situ hubungannya. Karena kata-kata Yesus yang berikutnya dikatakan, Iya. roh memang penurut tapi daging daging lemah. Jadi daging mereka yang lemah, kecapean. Kalau rohnya dikatakan apa? Penurut. Roh memang penurut tapi daging lemah. Iya. Nah, ini. Jadi sebaiknya roh penurut, daging juga harus kuat. Seharusnya daging itu menurut kepada roh itu. Daging begitu. kepada roh itu. Artinya roh itu adalah roh Allah itu udah berbicara sama kita. Seharusnya daging kita itu, keinginan daging kita itu harus menurut akan bisikan dari roh Allah itu. Oke. Tentunya sangat menarik ya kalau kita membahas tentang ini ya. Kemudian juga satu lagi kalau kita pertanyaan berikutnya, kalau kita lihat di dalam fokus pelajaran kita ini disinggung juga mengenai Petrus ya. Tadi Yudas sudah, kemudian murid-murid yang lain juga sudah, dan dalam cerita ini Petrus di dalam mengkhianati Yesus ya. Pertanyaannya adalah bagaimana penyangkalan Petrus terhadap Kristus menyatakan kelemahan tabiatnya yang sebelumnya tidak diketahui ya. Artinya sebelumnya kita melihat sebelum Yesus diserahkan itu dia yang paling getol kalau bisa dibilang. Dia bilang kalau nanti ada apa-apa saya yang paling depan. Nah, mungkin bahasa kerennya begitu. Tetapi pada saat Yesus ditangkap mereka semua lari. Ya, bahkan yang paling tragis lagi di dalam kehidupan Petrus dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ya. Bagaimana kita melihat bahwa penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus ini menyatakan kelemahan tabiatnya? Mungkin dari pendeta Hemat kita. Baik, ini kita lihat bahwa Petrus itu seperti terjadi perubahan drastis dari sikapnya. Betul. Yang tadinya seorang yang berani. Dan pada waktu malam itu juga ditangkap itu yang dikatakan dia menghunus pedangnya dan memotong kupingnya si Malkus. Tetapi besoknya kelihatan seperti dia tidak berdaya, bahkan dia menyangkal bahwa dikatakan bahwa dia bukan dari murid daripada murid dari Yesus Kristus. Jadi dikatakan di sini pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis, saya baca di sini, mungkin karena Petrus menyadari bahwa dia tidak kenal orang itu, tidak tahu untuk apa kedatangannya, dan tidak tahu apa arti penangkapannya. Jadi pada saat panik, ia menyangkal pernah mengenalnya. Barangkali Petrus menyangkal Yesus ketika ia menyadari bahwa ia tidak mengerti apa yang Yesus sedang lakukan. Ia menyerah ketika ia melihat apa yang ia pikirkan bahwa Yesus sedang menyerah.
Petrus masih menaruh percaya yang terlalu banyak pada pengertiannya sendiri daripada menaruh penuh percayanya kepada Yesus. Bahkan meskipun semua tanda-tanda luar biasa yang telah dilihatnya, dan bahkan meskipun pengakuan imannya yang berani pada Yesus sebagai Kristus, penyangkalan Petrus harus memberitahu kita bahwa semua mujizat dan tanda-tanda di dunia tidak akan membuat kita setia kepada Tuhan sampai hati kita sepenuhnya diserahkan kepadanya. Jadi yang kita lihat di sini, Petrus tidak menyerahkan hatinya kepada Yesus. Dia menggunakan pikirannya. Mengapa Yesus jadi begini? Jadi inilah yang kita lihat penyebabnya mengapa Petrus menyangkal Yesus seperti itu. Jadi kalau dia mau ikuti apa kemauan Yesus Kristus itu, tetapi ini kelihatannya dia sepertinya apa? Tidak tahu mengapa Yesus harus begitu. Dan sepertinya dia itu ada kecewa. Jadi ini yang kita lihat. Jadi lebih baguslah dia katakan bahwa dia bukan murid dari Yesus Kristus. Artinya dia kehilangan ekspektasi ya. Itu dia. Harapannya berbeda. Harapannya disandarkan bukan kepada perkataan Yesus, tapi dia punya angan-angan yang berbeda. Sehingga pada saat terjadi krisis demikian, terjadi penyangkalan. Nggak seperti yang diharapkan. Bagaimana Pendeta Sibarani kalau melihat saya tidak melihat karakternya Petrus ini? Saya tidak melihat sini kelemahan Petrus. Bagi saya melihat oleh karena Petrus mempunyai dasar keberaniannya yang tak diragukan lagi. Namun ketika dia melihat Yesus ditangkap, kemudian Yesus tidak berusaha keluar dari tangkapan itu, lalu dia berpikir, gak ada artinya semuanya ini. Keberanian saya untuk membuat dia gak berguna. Untuk apa lagi saya bersama dengan dia? Tidak ada yang saya harapkan dari Yesus. Jadi akhirnya dia tinggalkan. Bukan karena ketakutan dia, bukan karena tabiat dia yang tidak kelihatan itu tiba-tiba kok jadi penakut. Tidak. Karena kalau kita baca pemirsa yang dikasih Tuhan, di Kisah pasal 4, Kisah pasal 5, kita melihat keberanian Petrus yang luar biasa ketika Yesus telah tiada. Ya, dia katakan dalam Kisah 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Dan gentar dia menghadapi. Kemudian di pasal 4 juga dia katakan dalam sidang, kami harus memberitakan ayat 19. Silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, tapi taat kepada kamu atau kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi setelah Yesus tiada, setelah Yesus mati, dia kembali keberaniannya itu. Memang sudah dasarnya keberaniannya ada. Jadi, dan itu kita lihat keberanian Petrus itu kembali setelah kecurahan Roh Kudus. Jadi bukan hanya Petrus yang berani di sini. Semua murid-murid itu. Dari tadinya murid-murid itu sebelum turun Roh Kudus mereka itu apa? Coward. Pengecut. Dari pengecut. Tapi begitu turun Roh Kudus semua pemberani, termasuk Stefanus sampai mati. Petrus juga sampai mati disalibkan. Seharusnya ketika Yesus ada mereka pemberani. Harusnya demikian. Iya. Ya kan? Tetapi ketika Yesus tidak ada mereka berani ya. Jadi khususnya Petrus memang dari awal sudah begitu dia. Ini yang menjadi masalah kalau kita lihat ya. Di antara ketiga contoh yang sudah kita lihat tadi, ada Judas, ada murid-murid juga yang letih dan mereka akhirnya tidak berdoa. Demikian juga Petrus yang memiliki ekspektasi yang berbeda, sehingga mereka tidak melihat bahwa hari-hari terakhir Yesus itu sebenarnya merupakan sumber kekuatan bagi mereka untuk melewati hari-hari ke depannya sebenarnya. Demikian ya. Baik, Pendeta, kita akan lanjutkan ya pembahasan kita setelah yang berikut ini. Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya.
bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media. Bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center, kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media. Apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda. Kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program penginjilan di media, dalam waktu dekat, kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia, bahkan layar lebar sekalipun ya, tanggal 25 Desember, kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Jikalau Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami di studio dalam program pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa yang merupakan program dari Departemen Sekolah Sahabat dan Penginjilan Perorangan Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, masih pembahasan kita hari ini mengenai hari-hari terakhir dari Yesus. Dan tadi pemirsa kita sudah membahas bagaimana ada beberapa contoh yang kita temukan, mulai dari Yudas, kemudian juga murid-murid yang bersama dengan Yesus di Taman Getsemani, dan terakhir tadi bagaimana Petrus menyangkal Yesus merupakan satu hal yang tidak terlepas dari pilihan hidup. Sehingga mereka tidak melihat lagi bahwa hari-hari terakhir yang Yesus jalani merupakan saat-saat terpenting dalam kehidupan. Demikian ya pendeta, bagaimana kita melihat sebenarnya fokusnya ini merupakan saat di mana seharusnya para murid-murid itu lebih lagi di dalam hubungan mereka bersama dengan Yesus. Tetapi kita lihat banyak kegagalan, mulai dari pengkhianatan, mulai dari penyangkalan, disuruh untuk berjaga-jaga dan berdoa, tetapi ini juga diabaikan. Dan pertanyaan terakhir pendeta, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus sebenarnya dapat membangun penyerahan kerohanian pribadi kita dalam peristiwa mengenai saat-saat terakhir Yesus ini. Kita mulai dari pendeta sih. Ya, supaya kita bisa mengadakan penyerahan saat-saat terakhir Yesus Kristus itu, kita harus mematahkan bahwa manusia ini ingin cinta diri. Jadi cinta diri manusia ini yang harus kita singkirkan supaya kita bisa mengikut Yesus. Dan belajarlah kepada Yesus dan belajar kepada firman-Nya. Jadi kita harus mengesampingkan semua kebutuhan diri kita. Kadang keinginan diri ini, cinta diri ini bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Jadi kita harus bisa mengesampingkan cinta diri. Ini yang saya. Baik, dari kita melihat pelajaran dari yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di akhir atau di hari-hari terakhirnya, bahwa Dia peduli kepada kita. Yesus begitu sangat peduli kepada kita. Mau menjadi juru selamat kita yang berdosa. Jadi bagaimana kita membuat diri kita supaya terhubung dengan Yesus adalah kita peduli dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan kita, sehingga kita akan terhubung dengan Yesus setiap saat. Dan saya melihat, saya kagum kepada murid-murid Yesus yang 11 selain Judas. Di akhir hidup Yesus menggunakan bersama dengan Bapaknya. Di hari-hari terakhir
Petrus juga dan murid-murid yang lain menggunakan hidupnya bersama dengan Tuhan dalam kepeduliannya. Dan saya mungkin tambahkan, Silakan. satu hal untuk bisa mengikis cinta diri ini, dibutuhkan kuasa Roh Kudus. Dan ini terlihat sesudah Yesus tidak ada bersama-sama mereka. Dan turunlah Roh Kudus itu kepada mereka. Dan disitulah mereka mulai, murid-murid itu mengikis cinta diri ini. Yang tadinya Judas mencintai dirinya sendiri tapi tidak mencintai Yesus, dia sudah hilang. Tapi yang lainnya ini pernah jatuh, berdosa, mencintai dirinya, tapi kemudian dipulihkan oleh turunnya Roh Kudus. Dan sesudah Roh Kudus itu turun, mereka benar-benar mengesampingkan cinta diri itu. Buktinya, semua murid-murid Yesus itu mati syahid. Jadi diri ini benar-benar mati demi Kristus. Ada satu Nah, perubahan. ini pilihan kita ini sangat menentukan. Bukan hanya di dunia ini, tapi yang terbesar adalah masalah kehidupan kekal. Iya. Inilah yang sebenarnya yang kita harus takutkan, masalah hidup kekal. Ya, Yesus tidak takut dengan kematian itu, tapi dia takut kalau dia tidak memiliki hubungan dengan Bapaknya. Kalau terpisah dengan Bapaknya, tentu kita tidak memperoleh kehidupan kekal. Dan inilah doa Yesus itu kepada murid-muridnya ketika dia disalibkan di Bukit Golgota. Dia berkata dalam Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang tidak tahu mereka perbuat. Petrus tahu apa yang diperbuat. Yudas tahu apa yang dia perbuat. Tetapi dengan perbuatan dosa Yudas dan Petrus dan yang lainnya, hubungan dengan Bapaknya terputus karena dosa. Ketika terputus, hidup kekal itu akan hilang di hadapan kita. Ya, jadi Yesus tidak mau hubungan kehidupan kekal itu hilang daripada kita. Sebuah pilihan, kembali kepada pilihan kita. Kemana kita harus memilih? Ya, kita pilihlah Tuhan. Ya. Siapa yang mau kita salahkan? Kalau kita salah pilih, jangan pernah salahkan Tuhan. Salahkan diri Anda sendiri atau kita sendiri karena kita salah pilih. Karena Tuhan, Bapa, Roh Kudus, Yesus sudah gunakan semua supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi karena kita tidak mau memilih Dia, kehidupan itu kekal itu akan hilang dari hadapan kita. Baik, terima kasih Pendeta untuk kehadirannya dan juga kebersamaan kita di dalam acara ini karena waktu kita sudah terbatas dan juga pemirsa sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena saat ini kita sudah melihat di pelajaran akhir-akhir dari pelajaran sekolah sahabat kita ini menjadi satu renungan bagi kita untuk merenungkan saat-saat terakhir Yesus yang merupakan penentuan untuk keselamatan bagi kita. Dan di dalam pelajaran kita telah melihat tadi ada beberapa contoh yang sudah kita temukan bagaimana murid-murid Yesus tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan mereka. Dan ketika mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tak ada pertobatan bagi mereka. Mereka berusaha untuk menghilangkan rasa cinta diri. Dan kalau di dalam pelajaran kita ini, kita diajak untuk mengalami jam-jam terakhir Kristus di dunia ini dengan mematahkan segala keinginan kita untuk mencintai diri. Dan biarlah kiranya pelajaran yang kita bisa dapatkan pada saat ini mendorong kita untuk lebih memiliki hubungan pribadi bersama dengan Yesus. Sehingga kita bisa merasakan satu kehadiran Yesus yang akan menuntun kita di dalam keselamatan yang Dia sudah karuniakan bagi kita. Baik pemirsa, kita akan akhiri program kita saat ini. Kita akan berdoa dan kita akan mengundang Pendeta Emar Suyo untuk pemimpin dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah mati bagi kami di kayu salib. Tolong kami Tuhan untuk memahami rencana yang indah ini bagi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk mengikis cinta diri dari hati kami. Supaya kami boleh menyatukannya dengan kehendak Tuhan.
Ampuni kami Tuhan segala salah dan dosa kekurangan kami. Bila mana kami pernah menyangkal Tuhan. Dan bila mana kami pernah mengkhianati Tuhan seperti Judas. Ampuni kami ya Bapa. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah program kita. Pada saat ini kami pamit undur diri. Dan shalom, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih.